Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang beriman dibandingkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Dan orang yang beriman itu dan orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya jauh lebih tinggi daripada derajat orang yang beriman yang tidak mempunyai ilmu. Oleh karena itu kita hendaklah semuanya, maupun anak-anak kita maupun kita, jangan sampai putus dengan ilmu, dengan urusan menuntut ilmu. Karena mana orang yang menuntut ilmu itu adalah tanda orang yang dicintai Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu diberikan Allah terhadap orang yang dicintai atau yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi kalau orang ahli dunia, orang banyak duitnya, orang tinggi pangkatnya, itu adalah sesuatu yang tidak menjadi nilaian Allah cinta dan kadanya. Jadi kalau pang misalnya bila orang banyak berduit itu dicintai Allah Ta'ala, kada itu kada jadi nilaian itu. Kalau orang berpangkat tinggi jadi orang nang tinggi pangkatnya itu tanda orang dicintai Allah, itu kada tanda nilai itu. Karena orang nang duitnya banyak, orang nang pangkatnya tinggi, urusan dunia, kehebatan nang lain urusan dunia, itu bisa aja diberikan Allah kepada orang nang dicintai atau nang kada dicintai. Jadi kada ada ukuran dicintai Tuhan atau kadanya itu. Adapun ilmu, wala yu'til ilma illa man yuhibbu minal abrar. Adapun ilmu, Allah tidak akan mendatangkan kecuali orang-orang yang dipilihnya untuk dicintainya. Jadi siapa saja yang terlibat dalam urusan ilmu, maupun pengajarnya atau pelajarnya, kalau sudah ditakdirkan Allah sebagai pelajar atau pengajar urusan ilmu agama, itu tanda orang nang sudah dipilih Allah sebagai orang nang dicintainya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ini hadis, yang pasti tanda orang dicintai Allah, yang pasti tanda orang yang disayangi Allah, yaitu orang nang menuntut ilmu. Adapun orang nang menuntut, mencari, mengejar dunia, itu belum tentu, walaupun dunianya dapat, harta benda rezekinya dapatnya banyak, itu belum tentu orang itu dicintai Allah. Jadi kalau kita hitung-hitung barang nang pasti atau nang kada pasti, kita memilih nang mana? Nang pasti. Nang pasti atau yang kada pasti, kita memilih yang pasti. Menuntut ilmu agama pasti dicintai Allah, adapun menuntut urusan lain daripada agama itu belum tentu dicintai Allah. Jadi lebih baik kita memilih yang pasti dicintai Allah. Karena kalau Allah cinta, pasti kita diselamatkannya, dibahagiakannya, diberinya keberuntungan dunia dan akhirat. Itulah hebatnya ilmu. Oleh karena itu siapapun orangnya, maupun orang itu orang kaya, orang sugih, ataupun orang miskin, jadi pejabat tinggi atau rakyat biasa, keturunan orang yang baik atau keturunan orang biasa, siapa nang hendak pasti dicintai Allah,
maka belajarlah ilmu agama, perdalamlah pengetahuan agama, mumpung sudah diberi Allah Ta'ala nikmat iman dan Islam. Jadi jangan lepas, jangan misalnya tamat sekolah stop menuntut ilmu agama, ma'ajar kada, belajar kada lagi. Dahulu belajar di pesantren, sekalinya sudah tamat pesantren, ma'ajar kada, belajar kada, berarti hebat mana? Berarti hebat waktu dahulu. Jadi kalau sudah mulia itu jangan dihinakan lagi. Kalau sudah diberi Allah kemuliaan jangan turun lagi menjadi hendak menghina. Siapa orang yang sudah diberi Allah kemuliaan? Siapa orang yang sudah diberi Allah kecintaan tapi keluar daripada kecintaan Allah? Di antaranya orang ahli ilmu tapi meninggalkan akan ilmu. Nah, ini banyak kejadian. Waktu mudanya, waktu remajanya, waktu kanak-kanaknya belajar ilmu agama. Mulai TK-nya, ibtidaiyahnya, sanawiyahnya, aliyahnya, bahkan sampai tahassusnya. Sesudah itu belajar kada lagi, mengajar kada lagi. Berarti ini keluar daripada orang yang dicintai Allah. Sedangkan orang yang dicintai Allah diantaranya adalah ahli ilmu. Arti ahli ilmu itu orang yang rajin memperdalam ilmu dan sibuk dengan mengajarkan akan ilmu. Lain misalnya orang kada belajar lagi, stop, sudah kada kelihatan lagi belajar karena sudah belajar lawas sampai tamat aliyah, bahkan sampai tahassus selesai, kada belajar lagi tapi sibuk mengajar. Mengajar itu pada hakikatnya belajar. Kemana orang belajar? Orang mengajar itu belajarnya kemana? Pandangan zahirnya belajar kepada musannif pengarang kitab, pada hakikatnya belajar ke Allah Ta'ala, karena yang bersifat ilmu hanya Allah. Nah, jadi jangan sampai keluar daripada golongan orang yang menuntut ilmu, karena kalau sudah masuk di dalam menuntut ilmu itu sudah martabat yang diangkat Allah menjadi orang yang mulia. Anaknya belajar agama, orang tuanya mantang sudah tamat tadi, kada belajar lagi, berarti lebih mulia anak dibandingkan orang tua. Makanya ada diantaranya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan, bahasa sininya kalau buayan tuh ayunan, sampai kaliang lahat, maksudnya sampai meninggal. Karena ini sesuatu perkara yang mulia. Coba lihat Kiai Wajib, Kiai Hafaz, di sini ulama-ulama kita, nang kita sampat saja tak melihat, menang bahari-bahari mungkin kita kada sampat melihat. Sidin sampai wayah ini Kiai Wajid 4 tahun meninggal di hauli, semakin setahun semakin banyak nang datang. Santrinya semakin banyak. Apa kegiatan beliau? Apakah beliau mengurusi perusahaan besar? Ada. Apakah beliau sibuk dengan urusan macam-macam? Kada. Kehidupan beliau hanya ilmu ibadah. Walaupun kita lihat waktu beliau hidup sederhana, kehidupan beliau seadanya, sederhana, penampilan seadanya, namun ini bukti Allah mengangkat derajat beliau dengan sebab ilmu, ibadah, guru-guru beliau. Lihat perkembangan kebaikan beliau selalu ditambah-tambah oleh Allah. Haulnya banyak, kemana pahalanya masuk? Kepada sahibul santrinya tambah banyak, kemana masuknya? Kepada muassis, pimpinan, guru-guru nang ma'ajari atau nang bimbing atau nang mengurus daripada pesantren itu. Ini hebatnya.
Orangnya sudah kadada dosa lagi, kebaikannya tambah terus. Adalah Kiai Wajid berdosa lagi, kada lagi karena beliau sudah lain alam. Beliau mata beliau kada melihat nang haram lagi, talingan beliau kada mendengar nang haram lagi, mulut beliau kada mengucapkan nang haram lagi, kaki beliau kada berjalan ke tempat nang haram lagi, perut beliau kada masuk ke nang haram lagi, hati beliau kada ada geritik-geritik nang haram lagi, karena beliau sudah wafat. Namun kebaikan beliau terus bertambah, siang dan malam beliau mendapatkan kebaikan gara-gara perjuangan beliau waktu hidup urusan ilmu dan ibadah. Ini orang hebat. Beda dengan orang ahli dunia. Orang ahli dunia ini orang ahli dunia nang dunianya kada dimanfaatkan untuk akhirat. Kalau manfaatnya untuk akhirat bagus juga. Makanya ujar Nabi, nang boleh kita hendak kepingin menuruti atau nang boleh kita mahirii itu, nang boleh kita menghirii atau boleh kita mencita-cita menghendaki dua aja. Pertama, orang alim nang belajar ilmu dan manfaat ilmu bagi orang banyak, dan kedua, orang nang jadi pengusaha nang hartanya bermanfaat untuk kebaikan. Boleh kita mencita-cita hendak itu karena mereka itu dunia akhirat beruntungnya. Untung di sini pengusaha Haji Rahmat meninggal, wafat. Tapi mungkin di sini ada bangunan yang dibangun oleh Haji Rahmat, dananya. Di mana di pesantren At-Tahiriyah mungkin beliau ada masuk di situ, bahkan di lain-lain. Beliau sudah wafat, amal ibadat yang disumbang-sumbang beliau itu tetap mengalir. Jadi sugih dunia, sugih akhirat. Nah, ini orang beruntung. Nah, jadi itu orang beruntung. Tapi kalau orang ahli dunia, orang berduit, orang sugih nang kada mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, semakin tuha, semakin meninggal, semakin miskin. Coba orang meninggal itu ada lambawa harta. Kemudian lagi sesudah mati adalah miliknya lagi harta. Kada boleh. Oleh karena itu diadakan ilmu ngarannya faraid. Ya kalau di pesantren ini supaya orang bisa membagi-bagi harta nang mati. Karena harta nang mati bila kada dibagi itu menyebabkan hisab nang besar. Jadi kalau ada bisi harta dibagi, jangan dibiarkan kepada ahli warisnya bujur-bujur secara ilmu, supaya jangan jadi hisap lagi karena ke dalam kubur bagi si pemiliknya. Kalau di sini dahulu guru Seman Mulia di Martapura nih, guru Seman Mulia pamannya uli guru Sakumpul tah. Guru Seman Mulia itu paman uli guru Sakumpul. Orangnya alim, dikenal dengan waraknya, apiknya dalam hukum agama, zuhudnya luar biasa. Kalau keluarga beliau meninggal, beliau tidak mengubur keluarga itu kecuali habis hartanya dibagi dulu untuk waris. Kenapa? Supaya siang nang mati ini kadada urusan harta lagi, karena dia jadi hisab. Sampai-sampai beliau itu dulu ada bayi sidang sanak. Dan sanak sidin tuh miskin. Ada peninggalan cuma bahari itu radio buruk. Radio buruk peninggalannya. Karena miskin. Tetap sebelum dikubur dibagi sidin walau nang nilainya sedikit tadi. Ini ilmu faraid diajarkan di pesantren sini. Nah, kemudian ini kelebihan orang menuntut ilmu. Dan lagi menuntut ilmu ini adalah satu ibadah yang paling mudah tapi hasilnya besar.
Mudah kada orang menuntut ilmu? Lebih mudah daripada ibadah nang lain. Menuntut ilmu sambil makan-makan boleh kada? Boleh tuh nang kelihatannya tuh. Tapi sembahyang bolehlah makan. Puasa bolehlah makan. Tapi kalau menuntut ilmu makan boleh. Nyaman gak ada menuntut ilmu? Orang menuntut ilmu diwajib boleh kada dalam keadaan kada baudo? Boleh. Tapi kalau sembahyang boleh kada baudo? Nyaman gak ada nuntut ilmu? Menuntut ilmu guring boleh kada? Sambil guring boleh kada? Boleh, banyak kejadian. Tapi kalau sembahyang sambil guring boleh kada? Ini bukan menghinakan ibadah, tapi perbandingan mudah dan sulitnya. Menuntut ilmu sambil guring banyak, bukan boleh kadanya lagi, banyak. Menuntut ilmu sambil makan minum boleh kada? Banyak juga. Menuntut ilmu boleh kada ada wudu? Jangankan kada ada wudu, orang dalam keadaan haid nifas pun boleh, hadas besar pun boleh. Mudahnya, nyamannya menuntut ilmu, tetapi nilainya besar, keuntungannya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis beliau, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan apa ngarannya, pesantren, tempat ilmu. Oleh karena itu kita mengetahui atau mempelajari atau mengkaji masalah kelebihan menuntut ilmu. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan menuntut ilmu ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau, muta'allimun kaslanu ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalun indallah min sab'i mi'ati abidi mujtahidi. Tapi ini jangan, ini sekadar kelebihan lah, jangan jadi andalan, jangan. Muta'allimun kaslanu, orang yang menuntut ilmu sambil kulir, sambil kulir itu apa bahasa Indonesianya? Malas. Guring, jangankan menulis, malah guring. Orang guring menuntut ilmu rajin gak ada? Ada, kulir ngarannya itu hukumnya. Nah, orang menuntut ilmu sambil kulir, keterpaksaan, kada sungguh-sungguh, tetap diberi Allah nilai besar. Afdalun indallah min sab'i mi'ati abidin mujtahidin, lebih afdal, lebih banyak pahala di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh beribadat. Ada orang 700 orang beribadatnya luar biasa hebatnya, dengan satu orang yang belajar agama sambil malas tadi lebih hebat nang sambil malas ini nilainya daripada nang 700 bersungguh-sungguh ini beribadat. Jadi kalau di pesantren lah pina ada murid tang pangolir jangan diampihi, karena ini masih hebat, lagi ini masih hebat, masih hebat dibandingkan orang nang ahli ibadat bersungguh-sungguh 700. Nang pina guring di pesantren, santri-santri jangan disarike, jangan diberi wadai kah barangnya. Kita bisi pesantren
Hebatnya santri-santri ini hebat. Makanya orang jadi santri itu bersyukur. Karena berapa tahulah 70 lebih daripada 70 syaitan menghalang orang yang menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu itu orang yang hebat. Orang yang perkasa. Bahasa kita di sini orang jagal. Kenapa? Mereka mampu mengalahkan 70 syaitan yang menghalang-halangi mereka. Nah, hebatnya. Ini hebat. Nah, kehebatan menuntut ilmu di sini berapa? Muridnya, santrinya berapa? Ki Umam berapa santri? 700-an. Nah, hampir 1000 lah, kurang berapa ratus, 1000 lah. 700-an, 900-an. Semua itu masuk ke kuburnya Kiai Wajid. Maka satu orang yang malas menuntut ilmu lebih hebat daripada 700 orang yang ahli ibadat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kali 700 atau 900 tadi. Setiap hari, bahkan mungkin kada setiap hari aja, pengajian malam misalnya lagi. Sebanyak itu masuk ke Kiai Wajid, di At-Tahiriyah masuk ke Kiai Hafaz, Kiai Tahir Zaki, masuk pahalanya. Kayak apa hebatnya beliau itu. Makanya orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu di alam barzaknya dan sebelum wafatnya itu jauh lebih hebat. Beliau sudah wafat dibandingkan waktu belum wafatnya. Ya tadi kiai-kiai itu ulama-ulama mereka di alam barzakh kada ada dosa lagi. Tapi kebaikannya ibadahnya mengalir terus. Jaka ibarat urusan dunia itu belanja kada lagi tapi duitnya masuk terus. Sugih kada? Sugih. Bilanya sugih kawa kada memberi orang. Nah, bilanya orang banyak nilai ibadatnya berarti bisa memberi syafaat. Orang memberi syafaat itu karena kelebihan daripada keperluannya untuk selamat. Makanya orang beri syafaat kada sembarangan orang. Orang nang kau beri syafaat itu orang-orang nang jadi nabi. Yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Al-anbiya, summal auliya, summa syuhada. Al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Orang nang berhak beri syafaat di hari kiamat itu ada 3 golongan. Di dalam hadis nah ini disebutkan. Al-anbiya mereka para nabi-nabi. Kenapa kada rasul? Ya karena apabila nabi pasti rasul. Summal ulama, kemudian para ulama. Kenapa dia jadi wali? Karena bilanya wali pasti ulama. Mun misalnya summal aulia, mun aulia bisa aja nya ada ulama itu nang kada jadi wali. Tapi kalau wali pasti ulama. Karena mun wali itu kada ulama, kada mengaji ilmu agama, kayak apa hendak jadi wali? Kada paham syariat. Mustahil. Makanya dikatakan summal ulama, summa syuhada. Kemudian mereka yang mati syahid. Nah itu hebatnya. Kenapa jadi seperti itu kawan beri syafaat? Karena ibadah mereka itu luar biasa lebihnya. Para nabi ibadahnya hebat. Di samping beliau waktu hidup beribadah sendiri, kemudian hasil perjuangan beliau masuk terus kebaikannya. Ulama di samping beliau waktu hidup beribadah menuntut ilmu, sesudah wafatnya banyak dari muridnya, dari santrinya, dari orang-orang yang pernah masuk ke jasa mereka kepada jasa beliau kepada mereka itu masuk. Summa syuhada, kenapa mereka mati syahid itu jadi masuk memberi syafaat? Karena dengan perjuangan mereka orang bisa hidup, orang bisa belajar, orang bisa nyaman. Maka berhasillah mereka itu sebagai orang yang bisa memberi syafaat. Mudahan kita dapat syafaat orang-orang saleh. Jadi ini hebatnya menuntut ilmu. Makanya santri alhamdulillah nang kada jadi santri lagi jangan stop menuntut ilmu. Kecuali tadi ma'ajar. Mun kada ma'ajar juga
Belajar terus, jangan henti-hentinya. Tapi tadi kita tahu bahwa orang menuntut ilmu itu kada segampang apa yang diucapkan, karena di situ ada penghalang besarnya, itu lebih daripada 70 setan menggodanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati ayyata'allamal mar'u, seabdal sedekah yang belajar oleh seseorang yang Islam akan satu ilmu, kemudian mengajarkan dia akan saudaranya yang Islam. Itu paling hebat sedekah. Bersedekah ini macam-macam, dengan duit sedekah, dengan kata-kata yang bagus sedekah juga pahalanya, dengan menampakkan wajah yang menyenangkan ke orang, hukumnya sedekah. Makanya bagus kalau muka kita itu selalu dihiasi dengan senyuman. Kayak Habib Husin Al-Haddar nih. Nah, walaupun beliau ini dalam keadaan masih mencari bini, yang lebih ya. Tetap senyuman beliau selalu bersinar. Nah, orang yang selalu menggembirakan orang itu adalah idkharus surur fi qalbil muslim sadaqah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam, hukumnya sedekah. Tapi jangan maksiat. Kalau maksiat diniatkan untuk ibadah, kan jadi ibadat. Nah, ini dasarnya lah yang katakan, kalau sesuatu nang maksiat, sesuatu nang jahat diniatkan untuk ibadah, kan jadi ibadat. Ya kita mendengar misalnya ini kan banyak dialasankan orang menggembirakan. Ada dulu kekanakan santri, orangnya lucu. Mendengar hadis ini, idkharul muslim fi qalbi sadaqah, idkharus surur fi qalbil muslim sadaqat. Orang yang memasukkan kegembiraan di dalam hati orang Islam, hukumnya sedekah. Ujar santri ini, berarti kita berpacaran tuh sedekah aja. Kenapa aja orang? Karena jar sama gembira kalau tah. Itu lain. Itu maksiat. Orang maksiat kada bisa dijadikan niat sedekah. Misalnya kita memberi makan orang sedekah lah, bagus kan beri makan orang? Beri makan orang bagus kada? Tapi mun iwaknya babi, jadilah nilai sedekah. Karena itu sesuatu nang haram, sesuatu nang haram kada bisa dijadikan untuk ibadah. Nah, kayak itu juga tadi contohnya. Jadi jangan dialasanakan bahwa berpacaran itu hukumnya sedekah. Kenapa? Karena alasan sama menggembirakan. Itu salah, itu salah. Itu salah. Kenapa, Beb? Itu pemahaman sesat, Beb, jangan dikaji, jangan di. Untungnya kita dikenalkan Allah dengan orang-orang yang baik. Syukur kita. Kita berdatang bersyukur lawan Tuhan. Kita hadir haul. Nang kita hauli orang soleh. Mereka melihat, diberitahu oleh Allah Ta'ala. Maka nang kaum nang diberi syafaat itu, nang diutamakan oleh mereka nang kaum beri syafaat, pertama keluarga, kedua pencinta. Pertama keluarga dan kedua pencinta. Kalau kita cinta dengan orang soleh, kita ada harapan besar dapat syafaat mereka. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah hati cinta dengan orang soleh, cinta dengan para ulama, cinta dengan para kiai, cinta dengan para habaib. Ini hati ini, cinta itu adalah anugerah. Ya kalau Beb, bisa lah boleh cinta. Nah, kada bisa.
Jakanya bisa baulah cinta nyaman benar, tapi kada bisa baulah cinta. Gara-gara kada bisa baulah cinta, bisa aja orang Jawa kawin orang Papua. Hah? Kenapa di Jawa kada ada bibinian kah? Banyak. Tapi kenapa hati kada bisa melupakan melawan orang Papua, lalu kawin dengan orang? Nah, misalnya Habib Hussein, contohnya kawin lawan orang sini, misalnya Bipa ini misalnya, bahjar kada mungkin Habib Hussein hakun orang sini kawin, kada daka Saripah, oh banyak Saripah, kada daka orang Martapura sini Martapura, oh banyak orang Martapura nang handak lawan sidin, kada daka orang di daerah sidin asal itu apa ngarannya Bundoso apa Bundoso, oh banyak di situ, di mana-mana orang banyak tahu lan Habib Hussein, banyak nang sanang lawan sidin. Tapi kenapa jadi hakun di sini jar? Karena anugerah perasaan Tuhan berikan anugerah hati sidin kecentol orang sini. Nah gembira bipena, nah gembira orang, nah. Bah, mudah-mudahan naik berkah kita nih lah. Gembira bang lihatnya sidin han. Kita menggembirakan sidin termasuk ibadah. Apalagi benaran biplah ya kalau. Nah, karena setiap orang Islam menggembira dalam kebaikan, Rasulullah gembira. Rasulullah itu paling cinta kepada umat beliau. Kada senang Rasulullah itu melihat umat sidin sedih. Jadi makanya martabat di dalam ilmu agama mana hibatnya syukur lawan sabar, tinggi martabat karena orang syukur itu hasilnya gembira. Karena kita ini banyak benar nang bagus-bagus, nang nyaman-nyaman, nang bahagia itu banyak daripada nang sedih. Cuma kita jahatnya kita nih, kenapa nang sedih banyak, nang tak pikirakan? Kada berduit sedih. Ya memang kada nyaman, tapi berapa banyak nang baik-baik, nang bagus-bagus kita ini diberi Allah Ta'ala lebih daripada duit. Hidup kita nih lebih daripada duit atau lebih daripada apa? Lebih hebat duit atau lebih hebat hidup? Banyaknya orang hendak hidup kada kawal lagi mun habis umur. Kemana-mana berobat, ke Singapura, ke Amerika, kemana-mana berobat. Berarti hendak apa itu ngarannya? Hendak hidup. Berapa aja dibayar orang? Ternyata kehidupan ini kada bisa dibeli. Ternyata kehidupan ini kada bisa ditukari. Ternyata kehidupan ini kada bisa dinilai dengan mata benda dunia. Mahalnya hidup ini, larangnya hidup ini. Tapi kenapa kita hidup kada bersyukur, kada gembira atas nikmat Allah, padahal hidup ini mahal nilainya. Duit kada ada, alhamdulillah, yang penting hidup lagi. Nah mestinya kayak itu, mesti penting hidup, karena kehidupan ini mahal. Oleh karena itu sesuatu yang mahal diberikan Allah kehidupan kita ini, janganlah kita sia-siakan. Bisa-bisalah menjadikan manfaat kita ulah sebagai sebab manfaat dalam kehidupan di akhirat, yaitu manfaatkan untuk kehidupan kebahagiaan di akhirat, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Kita contoh mereka-mereka guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka hidup untuk ibadah, mereka hidup untuk taat, mereka hidup untuk ilmu, mereka hidup untuk perjuangan dalam urusan agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita menghauli tuan guru kita, pengasuh pondok pesantren Kiai Abdul Wajid dan haul-haul nang lainnya, mudah-mudahan kita selalu ditambah-tambah Allah iman, ditambah-tambah Allah Islam, ditambah-tambah Allah Ta'ala segala macam kebaikan-kebaikan, dan selalu diistiqamahkan oleh Allah, selalu diterima oleh Allah,
dan mudah-mudahan segala macam dosa kejahatan kemaksiatan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberi Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, manfaat dan ibadat. Wabil khusus mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Habib Husin bin Ali Assegaf, nah ada di samping kita ini, dalam keadaan istiqamah dalam urusan ibadat dan selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita sabarataan selalu diberi Allah rezeki yang banyak, yang halal, manfaat dan berberkah. Dan mudah-mudahan kampung kita, daerah kita, negara kita selalu diberi Allah keamanan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sabarataan, yaitu sesudah kita diberi Allah umur yang panjang, dimatikan dan memberikan husnul khatimah, surga bi ghairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaratan apa-apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita munajatkan, kita cita-citakan urusan dan urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kita sebaratan dalam keadaan bersatu, di dalam keadaan mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Bila ada kesalahan khilafan mohon ampun dan maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin para undangan, para muhibin pesantren Al-Lisani, marilah acara Haul Majmu' ini kita tutup dengan doa. Untuk memimpin doa kami mohon berkah kepada Yang Mulia Habib Husin bin Ali Assegaf dari Tambarangan. Kepada beliau dengan segala hormat kami menghaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آت بمحض فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية وآصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج أمهات المؤمنين وعلي بيته بنا ظاهرين وأصحابه والتابعين والجميع بعد الصالحين خصوصا على سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله بن أحمد سيدنا المصاد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علاوي موصول إبراهيم ثم إلى روح محمد بن علي مولى دبيلة وابن المقدم الثاني عبد الرحمن محمد السقاف ورابي عبد الله بن أبي بكر الإدريس وابنه أبي بكر بن عبد الله الأدني وإلى روح أحمد محمد الحبسي صاحب سيف وأبي عبد الرحمن محمد الجبري مع سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وعقيل بن سالم وسليم إبراهيم ثم إلى روح قطب بن الفاز عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد وغازي البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وأبروهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولي وأبروه وتلامذته وأصولهم وأبروهم ثم إلى روح منزل البلدة سيدنا محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري كيجي محمد سمان مليا كيجي محمد أرواني عبدان كيجي محمد زين عبد الغني سكمبل وأصولي وأبروهم ثم إلى روح الفقير كيجي عبد اليزيد وأصوله وأبروهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين
أوصل اللهم زوجك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واستراء لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أزلهم وأغفرهم وثقل به موازنهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى درجات واغلبهم بأولادهم ومن اتبع إليهم إلى الأبد الحسن والعاقب الصالح اللهم أدخل في قبورهم الريحة والريحان والفسحة والعمان والمغفرة والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عظ وإذا سئل أن اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بصالحات أعمالنا وأمرنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهلنا اللهم في قبله ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Disampaikan terima kasih. Hadirin para undangan yang berbahagia, acara Haul Majmu' Masyayikh Ponpes Alisani di Pondok Pesantren Lisani di hari ini telah ditutup dengan doa. Ini semuanya merupakan pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kalau ada kesalahan, kehilafan, minta halal, minta ridha lahir batin dengan akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.